Saudara yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah mudahkan kita bisa bertatap muka melalui media Zoom ini. Semoga niat lurus kita untuk belajar senantiasa mengupgrade diri sehingga bekal untuk pengasuhan dan mendidik anak didik kita dan santri kita bisa terimbangi dengan persoalan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Sallallahu alaihi wasallam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa berkutuah dalam dakwah, dalam mendidik anak-anak. Yang pertama saya hormati Ustadz Hodam Wijaya. Nanti profilnya karena ini belum bisa share screenshot, nanti ternyata udah bisa ya. Bisa diperkenalkan langsung di awal saja, nggak apa-apa. Nanti kita efisienkan waktu untuk lebih banyak diskusi. Beliau adalah Ketua Komparasi. Komparasi itu komunitas pengasuh dan keasramaan se-Indonesia nasional. Harapannya nanti suatu saat bisa mengikuti acara ini. Yang pertama adalah kita memahami atau menyamakan cara pandang yang sama tentang pengasuhan santri. Kemudian yang kedua, harapannya suatu saat setelah sama kita bisa mengambil peran sesuai dengan amanah kita masing-masing. Baik, kita awali bersama materi pada siang hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya langsung saya serahkan ke Ustadz Hodam. Kepada Ustadz Hodam dipersilakan. Keejehan baca buku. Untuk teman-teman di unmute ya. Silakan Ustadz Hodam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Pertama, jazakumullah nih kepada Ustadz Muhtadin sudah mengundang ya untuk bisa silaturahim, sharing, diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh gitu ya. Amal mencari ilmu. Rasanya kalau siang hari sampai ngantuk ya. Baik. Mohon izin Ustaz-Ustaz sekalian hari ini sharing gitu ya. Mungkin Ustaz-Ustaz sekalian lebih berpengalaman daripada saya gitu ya. Ada ini guru-guru saya semua kayaknya ini dari wajahnya mungkin usianya sudah lebih dari saya, pengalamannya jauh lebih banyak begitu. Saya menjadi seorang pendidik baru sekitar 12 tahunan gitu ya. Tapi menjadi seorang mentor itu sejak SMA begitu ya sampai sekarang. Jadi pengalamannya baru sedikit gitu ya dibandingkan Ustaz-Ustaz sekalian. Hari ini diundang oleh Ustadz Muhtadin untuk sharing terkait paradigma tentang pengasuhan gitu ya. Kenapa kita harus membahas tentang pengasuhan? Mau nggak mau karena sekolah kita boarding ya, mencabut anak-anak itu dari rumah kemudian dipindahkan ke sekolah kehidupannya. Kalau kita nggak berbicara tentang pengasuhan, ya sekolah kita jangan boarding, sekolah full day school saja selesai begitu ya, karena pengasuhan biar ada pada orang tua gitu tetap. Ya kalau kemudian juga targetnya bukan apa sih target pengasuhan, kita akan bahas pada hari ini supaya kita memiliki paradigma yang sama begitu terkait pengasuhan.
Catatan pertama adalah kalau kita memiliki paradigma yang sama, maka kita akan memiliki langkah yang sama, begitu ya. Ketika langkah yang sama, maka target dan tujuan pun akan tercapai dengan mudah gitu, karena kita bersama-sama kita capai. Baik, Ustadz sekalian, siap ya untuk mengikuti siang hari ini? Siap, Ustaz. Suaranya jelas? Jelas. Baik, mudah-mudahan ini lancar ya. Biasanya kendala kita itu internetnya nggak stabil, tapi mudah-mudahan Allah lancarkan pada siang hari ini. Baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya takut lupa nggak apa-apa, langsung tanyakan saja, nggak mesti harus di akhir gitu. Nanti mungkin di akhir lebih banyak gitu. Kalau di pertengahan ada yang mau langsung ditanyakan juga silakan. Baik, mohon izin dulu di share materinya. Gimana, sudah nampak? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang paradigma pengasuhan. Kenapa kita harus belajar paradigma pengasuhan? Ya, ini pertanyaannya. Jika hari ini kita kumpul tuh mau ngapain gitu? Kenapa kita harus belajar ini begitu ya? Pertama, alasan pertama, sekolah itu adalah lembaga pengasuhan anak. Kalau antum semua baca literatur gitu ya, itu sekolah itu asal katanya dari sekolah, school gitu. Itu sama satu kata, itu dari bahasa Yunani, artinya itu waktu senggang. Jadi pada zaman dahulu waktu senggang oleh orang-orang atau kaum laki-laki itu di waktu digunakan untuk belajar kepada seseorang yang dianggap bijaksana. Maka diistilahkan adalah sekolah gitu ya. Kemudian lama-kelamaan berkembanglah begitu ya. Yang tadinya dididiknya itu langsung oleh orang tua, tapi karena orang tua mulai sibuk bekerja, kemudian dititipkan kepada sebuah lembaga. Jadi pengasuhan itu dititipkan ke sebuah lembaga di luar rumah begitu. Asalnya sekolah materna, jadi sekolah itu pendidikan orang tua, kemudian dititipkan kepada orang lain. Sekolah in loco parentis namanya. Jadi pendidikan atau pengasuhan yang kemudian dititipkan kepada sebuah lembaga. Makanya orang tua selalu mengatakan, saya nitip Ustadz, anak saya dididik begitu ya, ke sekolah. Nah, makanya sekolah itu memang lembaga pengasuhan anak begitu ya. Bukan hanya sekedar tempat transfer knowledge itu ya, pengetahuan. Tapi pada intinya adalah sekolah itu tempat lembaga pengasuhan anak. Makanya kalau kita beraktivitas di sekolah, maka kita harus menguasai atau memahami terkait pengasuhan gitu. Karena yang tadinya pengasuhan itu dari orang tua, dititipkanlah ngasuh anak itu ke kita. Bukan hanya sekedar ingin mengetahui sesuatu gitu ya, tapi bagaimana sesuatu itu kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan, begitu yang paling penting. Nah, kira-kira dapat poinnya? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan sekolah hanya tempat belajar, cari ilmu, itu kurang pas gitu ya. Tapi ke sekolah itu adalah untuk mendidik anak. Jadi ilmu itu bagian dari pendidikan gitu ya. Kemudian alasan kedua, kenapa kita harus belajar, ini ke sini dulu ya. Jadi pendidikan itu pendidikan integral, pendidikan yang lengkap dan paripurna. Jadi pendidikan yang lengkap itu ada rumah, ada sekolah, ada lingkungan masyarakat. Ini yang paling paripurna. Mungkin ini dikatakan integral kalau sekolah full day school. Kenapa? Masih ada rumah orang tua sebagai pengasuh. Kemudian dikuatkan pengasuhan itu di sekolah. Kemudian gimana hasil dari pendidikan rumah dan sekolah itu kemudian diterapkan di lingkungan masyarakat. Itu yang integral. Siapa yang mendidik? Kalau di rumah semua orang dewasa yang di rumah itu seorang pengasuh atau seorang pendidik. Kemudian di sekolah itu pun seluruh elemen pondok atau elemen sekolah itu adalah pengasuh, mulai dari pimpinan pondok tertinggi sampai staf yang terbawah gitu ya Pak. Kemudian di lingkungan tetangga, masyarakat sekitar itu mereka pendidik. Ya, tapi yang jadi masalah ketika kita membuat sekolah boarding,
itu tidak ada yang namanya pendidikan integral. Karena orang tua tidak terlibat dalam proses pendidikan, begitu ya. Termasuk lingkungan pun tidak ada lingkungan masyarakat, karena lingkungan kita ciptakan sendiri di pesantren, begitu. Maka di pesantren bukan lagi pendidikannya integral, tetapi di pesantren pendidikan integratif. Pendidikannya terintegrasi antara manajemen, struktural, kultural atau SDM dengan lingkungan yang kita ciptakan sendiri. Itu harus terintegrasi antara kebijakan pembelajaran di sekolah dengan pembinaan yang ada di asrama. Tidak boleh masing-masing. Kalau masing-masing tidak terintegrasi, ini tidak akan paripurna pendidikannya. Ketika masing-masing tidak akan paripurna. Maka kalau kita belajar mengamati pondok pesantren atau boarding, maka akan ketemu dengan istilah namanya broken home di pondok. Apa broken home di pondok? Yaitu terjadi dikotomi antara asrama dan sekolah, asrama-asrama, sekolah-sekolah. Jadi broken home ternyata bukan hanya terjadi di rumah, ternyata di pondok juga terjadi begitu. Apa yang terjadi? Karena tidak semua orang memahami tentang pendidikan, tentang pengasuhan, yang terjadi adalah sekolah misalnya, mudah-mudahan di sana mungkin nggak terjadi ya, tapi di pondok lain terjadi. Kata orang-orang sekolah, ya kita mah bagian akademik, urusan pembinaan itu urusan asrama. Akhirnya terjadi dikotomi gitu ya. Nggak paripurna, seakan-akan pendidikan itu hanya milik asrama dan pembelajaran itu hanya milik sekolah begitu. Akhirnya masing-masing saling menyalahkan gitu kan, saling mengandalkan. Jadi pada akhirnya sebuah pertanyaan, jadi sebenarnya siapa yang mendidik santri kita begitu ya, yang ada di pondok. Makanya pendidikan yang paripurna di pondok adalah pendidikan yang terintegratif antara kebijakan, sistem yang dibangun, kemudian pembelajaran dan pembinaan, budaya kerja dan milieu itu adalah lingkungan yang kita ciptakan. Kenapa lingkungan termasuk dalam pengasuhan dan budaya kerja? Karena anak-anak usia balik, anak usia SMP itu lebih terpengaruh oleh teman sebayanya, oleh lingkungannya daripada orang dewasa, termasuk para asatidnya. Makanya mereka lebih takut dengan kakak kelasnya dibandingkan dengan ustadznya. Karena memang begitu gitu proses tahapan perkembangannya. Jadi lingkungan itu harus diciptakan oleh kita supaya apa? Supaya tercipta lingkungan yang positif gitu. Santri itu akan lebih terpengaruh oleh santri lagi dibanding dengan ustadznya. Santri itu akan lebih terpengaruh dari ustadz itu dilihat dari budaya kerjanya. Bagaimana hubungan antara sesama orang dewasa, orang di sekolah, kemudian di asrama dengan manajemen itu dilihat harmonis atau tidak, terintegrasi atau tidak, itu akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan yang ada di pondok pesantren. Nah, kita bisa mengevaluasi masing-masing, evaluasi sekarang ya, di kondisi sekarang di pondoknya sendiri atau di As-Salam, apakah pendidikan di As-Salam itu sudah terintegrasi atau terintegratif atau belum gitu, atau masih masing-masing begitu ya, manajemen kemana begitu, sekolah kemana dan asrama kemana begitu, padahal tujuannya sama begitu. Kalau masing-masing tujuannya sama, apakah kira-kira sampai atau tidak, pertanyaannya itu pada tujuan gitu ya. Nah, pasti susah jawabannya begitu kan. Dan bisa jadi mesin organisasi kita itu malah turun mesin begitu ya. Santri makin banyak, SDM semakin energinya berkurang, mesinnya turun begitu. Nanti lama-lama bisa turun mesin kita organisasinya, bisa bubar begitu ya. Makanya harus dirawat mesinnya, di-upgrade CC-nya begitu ya, supaya tetap laju organisasi itu tumbuh dengan cepat begitu ya, berjalan semestinya. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, kita akan lanjutkan. Yang kedua alasannya kenapa kita harus belajar tentang pengasuhan kalau kita membangun sekolah dengan sistem boarding. Karena kalau antum semua membaca definisi tentang boarding, itu kan boarding itu murid, pengelola dengan guru itu tinggal dalam satu komplek yang sama dalam waktu tertentu, kan begitu. Tujuannya untuk apa? Agar santri bisa berinteraksi dengan gurunya setiap saat. Itu tujuan boarding ya. Jadi aneh kalau kemudian kita sekarang lebih fokus misalnya pencapaian hanya pada akademik. Padahal tujuan boarding itu bukan pada itu, begitu ya. Pada intinya akademik itu hanya bagian dari pencapaian. Begitu ya.
Mbak adminnya kan. Jadi kalau misalnya kita hanya mencapai untuk akademik saja, ya nggak menurut saya pribadi nggak usah bikin boarding, Mbak. Cukup aja bikin full day school atau cukup saja bikin lembaga bimbel gitu, selesai begitu. Tapi yang diinginkan ketika kita membuat sebuah sistem boarding, yang ditonjolkan itu bukan pada pembelajarannya sebenarnya. Ingin itu ditonjolkan pada sistem pembinaannya ketika kita membuat boarding itu. Karena apa? Karena jadi ketika bikin boarding itu, contoh yang baik dari guru-gurunya terdapat disaksikan langsung oleh para santri sehingga itu bisa langsung diduplikasi begitu. Itu tujuan dari boarding begitu ya. Kalau sekarang kemudian istilahnya setelah selesai proses pembelajaran kemudian santri tidak ketemu dengan guru-gurunya dalam kehidupan nyata di ruang kelas, kemudian santri belajar apa gitu dari guru-gurunya, hanya sekedar knowledge gitu, nggak belajar tentang hidup begitu. Nah, inilah kelemahan sistem pendidikan kita sekarang. Apa yang dipelajari di kelas tidak ketemu dalam kehidupan nyata santri. Itulah yang kemudian menjadi loss adab di para santri begitu ya. Saya sering, ini menjadi evaluasi kita bersama. Saya sering mengevaluasi santri saya. Suatu hari kemarin baru minggu lalu, santri kelas akhir kelas SMA kelas 3 ketika dia belajar apa lupa saya limit atau integral persamaan gitu ya. Kemudian saya tanya ke santrinya, "Kamu ini belajar begini dalam kehidupan nyata digunakan untuk apa?" Nggak tahu Ustadz, yang penting saya bisa ngerjain soal. Lah, kalau nggak tahu ngapain belajar itu, capek-capek, setelah itu hilang begitu ya. Apa emang nggak capek kamu belajar hanya untuk ngejar nilai begitu? Sedangkan ilmu itu nggak bisa digunakan dalam kehidupan nyata, gitu ya. Santri itu mikir, iya ya, coba kamu tanyakan ke gurumu, kamu belajar itu untuk apa dalam kehidupan nyata, supaya kamu punya semangat gitu ya. Oh, saya belajar ini, nanti saya gunakan untuk ini. Jadi ada giroh gitu untuk belajar. Mungkin hari ini santri-santri kita itu tidak memiliki giro, salah satunya itu. Ketika belajar, mereka nggak tahu ilmu itu digunakan untuk apa dalam kehidupan nyata. Sehingga mereka hanya sekedar mengejar untuk target nilai saja, lulus di atas KKM. Tidak lebih dari itu. Nah, ini harus dievaluasi gitu ya. Ini bagian dari pengasuhan. Jadi sekali lagi ya, tolong ini ya, pengasuhan itu harus menjadi nilai utama begitu ya di boarding school itu. Kenapa? Memang itu yang diinginkan begitu ya. Kenapa membuat sebuah boarding school? Nah, oleh karena itu di salah pesantren sejak sejaknya Pak Ulama membuat pesantren, risalahnya itu 2. Pertama, mengajarkan hidup dan kehidupan. Jadi belajar hidup dan kehidupan ketika mereka punya ilmu digunakan untuk apa dalam kehidupan. Peran apa yang bisa diambil oleh mereka ketika memiliki ilmu dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai mereka itu, santri kita itu ketika lulus dari pesantren gitu ya, mereka nggak punya peran apapun di masyarakat. Bahkan tidak bisa mewarnai masyarakat dan mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu nggak boleh sampai begitu. Makanya kiai-kiai dahulu lihat ya, mendidik santrinya itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi belajar hidup. Makanya lulus pondok bisa mewarnai masyarakat, lulus pondok bisa bikin pondok lagi. Itu masalah mentalitas pengasuhan gitu ya. Jadi ilmunya itu ketemu dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pesantren itu membina otak dan membina watak gitu ya. Tidak hanya sekedar cerdas, tetapi juga punya perilaku akhlak atau punya adab. Ya. Kita bahas satu persatu. Nah, mengapa pesantren dari dulu risalahnya mengajarkan hidup dan kehidupan? Yang pertama, ilmu itu supaya menjadi amal, menjadi produktivitas. Kan itu yang kita inginkan ya. Ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi bagaimana ilmu itu kemudian berkembang menjadi amal. Setelah menjadi amal, berbuah menjadi akhlak. Nah, kita lihat santri-santri kita sekarang yang perlu kita evaluasi. Banyak santri itu setiap hari seperti hard disk. Dari pagi sampai malam hanya diisi informasi, diisi data begitu ya. Seperti hard disk. Mulai pelajaran apa masukin, Quran masukin, semuanya masukin. Tetapi dalam dirinya itu tidak ada software yang mengelola data informasi tersebut. Banyak yang pinter, akhirnya adabnya loss. Banyak yang pinter tapi nggak punya
Pertama, nggak punya dia prinsip hidup. Dia nggak tahu. Ada Ika. Ya. Ada, saya harus timut dulu. Ya, sudah. Ya, jadi banyak yang pintar tapi nggak punya prinsip hidup, ya, nggak punya mentalitas. Karena itu, jadi ilmunya hanya sekedar di pengetahuan, gitu. Kemudian selanjutnya, jadi di salah pesantren mengajarkan hidup dan kehidupan itu mengarahkan potensi yang dimiliki oleh santri kepada misi peradabannya. Usia SMP itu harus sudah mulai berkontribusi untuk lingkungannya. SMA itu harusnya sudah bisa menyelesaikan persoalan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya lihat di usia-usia di anak-anak muda di zamannya Rasulullah dan para sahabat. 11 tahun sudah jadi panglima perang, 11 tahun sudah ikut berperang, 11 tahun sudah ikut menyelesaikan persoalan gitu di lingkungan masyarakatnya. Kenapa? Memang harusnya sudah seperti itu yang namanya pendidikan begitu. Ilmunya itu kemudian menjadi kontribusi dalam kehidupan nyata. Minimal ketika di pondok, dia belajar, kemudian ilmunya itu digunakan untuk berkontribusi mengelola pondok begitu. SMP tuh gimana sih belajar misalnya pagi-pagi membantu membersihkan lingkungan pondok, mematikan lampu supaya hemat energi begitu ya. Menjaga kenyamanan di pondok itu bagian dari pendidikan begitu. Kemudian yang kedua, membina otak dan membina watak. Jadi seharusnya pendidikan pesantren kita adalah menjadikan santri tidak hanya pintar menjawab soal-soal pelajaran begitu ya, tapi juga cerdas menjawab persoalan-persoalan kehidupan, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai tadi santri itu diisi setiap hari informasi data hanya untuk mencapai di atas KKM, gitu dikeluarkan ketika mau ujian selesai begitu. Tapi mental tidak terbangun gitu. Jadi orang-orang pintar itu kan terlihat eksotis gitu ya. Wah, gitu luar biasa, kita terkesima kagum-kagum dengan kecerdasan seseorang santri misalnya. Tapi jangan sampai seperti generasi strawberry, kalau kata bahasa Profesor Renali Kasali, eksotis, bagus, tapi kebentur sedikit hancur begitu. Dia punya masalah sedikit, udah habis ambiar gitu ya, dia nggak punya mental gitu, stres gitu, itu nggak boleh kayak gitu. Makanya saya ada cerita, saya sering cerita nih di sekolah pengasuhan juga. Jadi ini kisah nyata, ada seorang hafiz Quran, suaranya bagus, hafalannya mungkin, ganteng lagi ya, diminta jadi imam di sebuah masjid di daerah Depok. Imam tarawih, enak banget suaranya. Kemudian setelah selesai masa Ramadan, karena suaranya enak, kemudian diminta jamaah itu untuk menjadi imam tetap di masjid tersebut. Nah, kurang apa coba hafiz Quran, mungkin suaranya bagus, ganteng gitu ya. Kemudian tinggalnya itu kalau masjid di komplek-komplek besar itu kan ada tempat tinggal di dekat mimbar masjid itu. Nah, tinggalnya di situ karena masih muda gitu ya, baru lulus pesantren. Nah, kemudian sama takmir masjidnya itu dikasih kompor gas gitu kan, peralatan masak gitu ya, supaya hemat gitu ya, nggak beli makanan dari luar. Setelah seminggu, takmir masjid itu berkunjung lagi ke ustadz tersebut. Ustadz, kenapa kompornya nggak dipakai? Ustadz, saya nggak tahu cara gunainnya gimana. Ya Allah, gitu ya. Ini masalah pengasuhan, ini belajar hidup ini. Masa masang gas nggak bisa, gimana gunain kompor juga nggak bisa, begitu ya. Gimana nanti menjadi seorang ayah begitu di keluarga, untuk ngurus sendiri aja nggak bisa masalah gitu. Kemudian dilihat sama si takmir masjid, baju masih basah digantung-gantungin di situ, di ruangan situ. Kemudian ditanya sama si takmir masjid, Ustadz kenapa pakaiannya nggak dijemur di luar? Nggak ada jemuran Ustadz. Kata si Ustadz tersebut, terus kata si takmirnya, lah kenapa nggak beli tali aja ke warung? Oh, ya Ustadz, saya nggak tahu cara bikin jemurannya gimana. Coba bayangin, Masya Allah. Itu masalah yang sepele begitu. Padahal kurang apa, hafal Quran begitu, tapi nggak punya kecakapan hidup. Ini jadi masalah. Jangan sampai santri kita dididik di pondok, punya kecerdasan, tapi nggak punya kecakapan hidup. Akhirnya yang tadinya keinginan kita mereka mewarnai masyarakat, ya nggak bisa, nggak punya. Akhirnya nggak jadi bagian dari masyarakat begitu.
Apalagi nanti itu hal yang besar, hal yang kecil saja. Jangan sampai mereka ketika berumah tangga, seorang istri nggak bisa masak, nggak tahu apa yang harus dilakukan menjadi seorang istri. Seorang suami nggak tahu posisinya sebagai suami itu seperti apa. Mereka kurang apa solehnya misalnya, tapi nggak punya kecakapan. Akhirnya ribut hanya gara-gara yang seperti itu, bisa cerai misalnya. Ya, ini bagian dari pembinaan pengasuhan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya membangun nilai-nilai, bukan mengejar-ngejar nilai. Nah, ini yang harus kemudian kita tekankan kepada santri kita ya. Karena target utama pembelajaran itu bukan mengejar nilai, bukan. Di atas KKM itu hanya bagian saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa membangunkan nilai-nilai begitu ya. Makanya saya membaca sejarah Gontor itu luar biasa. Kenapa di Gontor itu nggak ada ijazah dulu? Karena salah satunya, Kiai itu nggak mau santri itu fokus pada ijazah. Tapi fokusnya itu pada pengetahuan, benar-benar pengetahuan, dan membangun nilai-nilai. Makanya di Gontor itu terkenal dengan panca jiwa pondok yang 5. Itu yang paling ditekankan oleh Kiai begitu ya. Ilmu itu bisa dicari begitu sampai kapanpun, tapi adab itu susah dibentuknya kalau sudah dewasa begitu ya. Jadi tolong ya jangan sampai anak-anak kita itu bagus nilainya tapi hasil nyontek, bagus nilainya tapi hasil kerjasama dengan temannya begitu ya. Atau misalnya santrinya yang diremedial tapi gurunya yang repot. Ini gagal pendidikan kita itu. Jadi yang butuh itu siapa? Yang seharusnya kan yang mencari itu muridnya yang proaktif itu, bukan gurunya. Ya mungkin saking gurunya takut nanti dievaluasi, mungkin sama pimpinan, nanti kenapa anak ini nggak mencapai KKM begitu, sehingga dia kerja keras yang ngejar muridnya gitu ya. Ini agak terbalik. Ini yang perlu dievaluasi. Kira-kira sampai sini dapat poin-poinnya Ustaz-ustaz sekalian? Ustaz, kalau ada pertanyaan Ustaz bisa langsung aja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, yang ketiga ini belum ke materi ya, masih prolog gitu. Yang ketiga, pengasuhan itu. Kenapa kita harus belajar paradigma tentang pengasuhan? Supaya pengasuhan itu tidak dimaknai hanya menjadi job desk-nya pondok atau asrama. Tapi pengasuhan itu adalah tugas semua elemen lembaga. Dari pimpinan tertinggi sampai staf pelaksana, bawah, gardener, catering, itu semua adalah pengasuh santri. Contoh yang paling umum, kita mengenal sebuah konsep bahwa perilaku atau karakter itu tidak diajarkan, tetapi karakter itu ditularkan. Nah, itu bagian dari pengasuh. Jadi kalau misalnya apa ya istilahnya, guru-gurunya atau seluruh SDM yang ada di pondok itu kemudian tidak memperlihatkan value yang dibangun oleh pondok, nggak akan berhasil dalam pengasuhan, dalam pembinaan. Kenapa? Karena santri akan bingung. Bingungnya apa? Antara konsep yang diajarkan dengan realita yang ditemukan di lapangan itu tidak sama, tidak match. Sehingga mereka bingung, terjadilah namanya split kepribadian. Apa itu split kepribadian? Mereka itu bingung, mana yang harus mereka ikuti, apakah konsep atau realita. Maka mereka akan mengambil realita yang dihadapi oleh mereka. Contoh, kita mengajarkan kepada santri itu harus sholat tepat waktu. Tapi lihat orang dewasa di sekitar pondok, sholatnya tidak tepat waktu, sering telat. Sampai kapanpun di pondok nggak akan berhasil membangun kedisiplinan. Karena orang dewasanya tidak bisa memberikan keteladanan. Karena santri itu hanya mengkoping kebiasaan orang dewasa yang ada di pondok. Kemudian misalnya di pondok diajarkan santri supaya manajemen peletakan barangnya itu bagus, kamarnya rapi, bersih. Tapi orang dewasanya pun jorok, misalnya di kamar atau di wismanya atau di kelasnya pun tidak tertata dengan rapi, dokumen-dokumen tidak tertata dengan rapi. Itu sampai kapanpun value kebersihan itu tidak akan pernah berhasil. Ya jalan-jalan tapi tergantung kontrol dari pihak eksternal, bukan dari kesadaran dirinya.
Itu akan berhasil. Karena pendidikan yang paling efektif adalah keteladanan. Makanya seluruh orang dewasa itu adalah pengasuh yang memberikan keteladanan kepada para santri. Itu secara umum dulu, belum sampai detail. Contoh kenapa perilaku itu enggak diajarkan tapi ditulakan. Saya yang paling sering saya kasih contoh adalah dulu saya pertama kali ke hotel bintang 5. Dulu saya dari kampung, anak kampung yang nggak pernah ke gedung-gedung mewah seperti itu. Karena guru saya, murabi saya minta hadir di hotel bintang 5, menantang mungkin orang kampung ini, anak kampung ini bisa nggak kira-kira dia berani nggak masuk ke hotel bintang 5, ditungguin tuh untuk halakoh di situ. Kemudian saya bingung gitu kan, karena semuanya serba digital begitu ya, naik lift gitu, saya nggak ngerti gitu, karena belum pernah masuk ruangan dikasih kartu gitu, saya bingung nggak ngerti. Apa yang saya lakukan waktu itu? Nanya malu, istilah masih harga diri gitu ya, nggak enak. Apa yang saya lakukan waktu itu? Yang saya lakukan adalah saya mundur, saya liatin orang. Oh, cara naik lift itu pertama kali apa yang dipencet oleh orang begitu ya, dipencet sama orang, kemudian dilihat, oh diperhatikan. Beberapa kali saya memperhatikan itu, saya pelajari. Ketika masuk ruangan, kayak gimana cara gunain kartunya dan segala macam. Nah, kemudian saya perhatikan, oh begitu. Nah kemudian saya ikutilah cara orang lain tersebut begitu. Sama dengan santri-santri kita ketika mereka pertama kali masuk ke pondok, pada tuh nggak tahu cara hidup di pondok itu kayak gimana. Maka yang diperhatikan oleh mereka, mereka akan melihat bagaimana kakak kelasnya menjalani kehidupan di pondok dan lihat mana orang dewasanya menjalani kehidupan di pondok. Nah kemudian mereka akan mengikutilah cara hidup mereka seperti itu. Jadi mereka itu akan mengabaikan buku panduan SOP-SOP yang dibuat oleh pondok. Kenapa? Karena mereka lebih tertarik dengan realita yang yang dilihat sendiri oleh mereka begitu dalam kehidupan nyata. Jadi kenapa semua SDM itu adalah pengasuh? Karena itu ya, karena kita adalah pendidik dan ada sesuatu yang nggak bisa kita ajarkan, tapi yang bisa kita tularkan. Nah, pembelajaran itu medianya bisa digantikan, Ustaz-Ustazah sekalian. Sekarang sudah ada ruang guru, ada internet, dan segala macam. Pembelajaran itu bisa diganti medianya. Tapi yang tidak bisa diganti adalah pendidikan. Transfer perilaku, karakter, kesolehan itu nggak bisa digantikan. Itu harus ada interaksi. Karena di sana harus ada keteladanan. Harus ada role model yang bisa dilihat oleh para santri. Jadi santri itu tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi mereka itu mengerjakan apa yang kita lakukan. Itu pada prinsipnya di pendidikan. Oleh karena itu, semua adalah pengasuh atau semuanya adalah pendidik. Detailnya kita akan bahas nanti. Kemudian poin selanjutnya, kenapa kita harus belajar tentang paradigma pengasuhan, supaya pengasuhan itu tidak dimaknai hanya sebatas menemani santri. Jadi teman curcolnya, jadi timer. Jadi timer itu tukang ingetin sholat, tukang ingetin belajar, tukang ingetin ke sekolah, tukang ingetin makan, itu timer. Ngurusi yang berantem gitu di sekolah atau di asrama. Bukan soal masalah memahami perasaan santri. Mengurusi barang yang hilang, sepatunya hilang, atau piring-piring berserakan di mana saja, baju-baju berserakan gitu ya. Mengurusi menu makan santri dan lain-lain. Dengan target yang penting kebutuhan santri terpenuhi dan santri betah di pesantren. Bukan itu target pengasuhan itu. Itu hanya bagian kecil dalam perjalanannya begitu. Kita itu terjebak dengan rutinitas tapi lupa pada tujuan. Gitu. Bisa jadi karena kita pun tidak tahu tujuan arah pendidikan itu kemana arahnya begitu ya. Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu seperti apa, kemudian metode yang harus kita lakukan itu seperti apa juga nggak tahu, jangan-jangan seperti itu. Nah, Ustaz-ustaz sekalian, sampai poinnya tadi sudah dapat ya poin-poinnya tentang mengapa kita harus belajar paradigma pengasuhan. Nah, supaya lebih paham lagi apa yang dimaksud pengasuhan, supaya paradigmanya sama, gitu ya. Contoh definisi pengasuhan menurut KBBI. Pengasuhan adalah proses atau cara perbuatan mengasuh. Itu KBBI. Kita ambil kata kuncinya proses dan cara. Yang kedua, Kamus Oxford itu pengasuhan adalah proses membesarkan anak yang dilakukan oleh orang tua. Kata kuncinya ada proses. Kemudian selanjutnya yang ketiga,
Kemendikbud nih, versi Kemendikbud. Pengasuhan adalah proses interaksi orang tua dan anak dalam mendukung. Pertama, perkembangan fisik, dua, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak dalam kandungan sampai dewasa. Kalau kita ganti dengan di sekolah, berarti pola interaksi antara orang dewasa yang ada di pondok dengan para santri. Itu pengasuhan. Jadi proses interaksi itu bagian dari pengasuhan. Makanya kenapa orang dewasa itu semuanya pengasuh? Karena semua orang dewasa akan berinteraksi dengan santri. Makanya bagaimana cara berinteraksinya, maka bagaimana pola interaksinya, itu belajarnya dari pengasuhan. Bagaimana belajar berinteraksi dengan anak usia SMP, dan bagaimana pola komunikasinya, itu pun belajarnya dari pengasuhan. Baik itu guru, OB, gathering, pimpinan pondok, dan segala macamnya itu disesuaikan dengan usia santri. Makanya tetap harus belajar tentang pengasuhan. Kalau nggak belajar tentang pengasuhan, maka kita akan gagal dalam mendidik mereka. Yang keempat, dalam bahasa Arab pengasuhan itu sama, artinya pendidikan, asal kata dari Rabb, dari Tuhan begitu ya. Makanya tarbiyah itu harus orientasinya pada Tuhan, metodenya metode ilahiyah, kurikulumnya kurikulum ilahiyah. Harusnya seperti itu karena targetnya untuk ilahiyah begitu. Harusnya seperti itu karena asalnya pun dari Rabb. Apa maknanya? Wahya tabligu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Jadi menyampaikan sesuatu pada tingkat kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Berarti kalau menyampaikan sesuatu, ada apa yang disampaikannya, kemudian bagaimana cara menyampaikannya, siapa yang punya otoritas untuk menyampaikannya. Gitu kan? Ila kamalihi ada target tujuannya. Kemudian syai'an pa syai'an itu berarti ada tahapannya begitu ya. Prosesnya itu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung. Kita akan bahas secara definisi ulama lah supaya kita paripurna. Kita lihat dari 3 kata kuncinya ya. Sebentar saja kalian. Tabligus syai' itu kan proses dalam mengimplementasikan kurikulum. Bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum? Ini harus masuk kepada 3 aspek. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Makanya ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita itu kan kita tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita itu dikeluarkan dari perut ibu kita itu kita nggak tahu apa-apa. Tapi cara Allah menginstal data kepada kita itu melalui apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Yang 3, pendengaran, penglihatan, hati. Pendengaran itu bisa dengan taklim, bisa dengan halakoh, bisa dengan proses KBM, belajar. Penglihatan itu dengan keteladanan. Antara konsep yang diajarkan ketemu dengan kehidupan nyata. Dengan hati itu adalah ketika kita bekerja dengan hati, kemudian kita bekerja dengan bahasa cinta. Totalitas sepenuh hati, bahasa cinta itu dengan apresiasi, dengan sentuhan, dengan pujian, dan segala macam. Nah, saya nggak akan terlalu bahas ini lebih mendalam karena ada yang lebih inti materinya. Nah, ila kamalihi itu berarti ada target yang harus kita capai dalam pembinaan. Pertama harus mencakup ruhiyah, kedua jasadiyah, dan yang ketiga fikriyah. Tapi ketika santri sudah kita install mulai dari ruhiyah, pembiasan ibadah, dan segala macamnya ya, jasadiyah dengan olahraga, memberikan makanan yang bergizi, dan segala macam, fikriyah dengan ilmu pengetahuan di sekolah, dan ilmu pengetahuan mungkin ada di pesantren, itu tidak cukup. Tingkat kesempurnaan ini baru taklim, baru takrif gitu ya. Belum menjadi amal, maka kita harus membantu para santri itu ke tahap berikutnya. Bagaimana semua potensi yang mereka miliki mengantarkan mereka kepada misi hidup mereka. Misi hidup kita tuh hanya 2. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Misi keimanan menjadi seorang hamba yang soleh. Yang kedua adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi misi kepemimpinan. Kalau misi keimanan setiap santri punya porsi yang sama, tapi misi kepemimpinan setiap santri berbeda sesuai dengan potensinya masing-masing, sesuai dengan passionnya masing-masing. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu ya'malu ala syakilati. Jadi kita itu bekerja sesuai dengan potensinya kita. Supaya apa? Supaya ahsanu amala, bisa memberikan yang terbaik.
Ini sama dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu misi keimanan, kesolehan. Waj'alna lil muttaqina imama, ini adalah misi kepemimpinan. Jadi soleh aja, pinter doang itu nggak cukup. Pinter harus benar juga. Pinter benar. Soleh juga nggak cukup, tapi juga harus berdaya. Kayak tadi yang saya ceritakan, ada yang soleh tapi nggak berdaya. Dia nggak bisa kemudian menjalani misi hidup kepemimpinan, begitu ya. Syai'an pa syai'an berarti harus disesuaikan tahap perkembangan dan kemampuan. Sehingga harusnya kita tanya ketika kita misalnya guru ketika membuat sebuah RPP, harusnya bisa bertanya kenapa santri ini harus belajar materi ini atau KD ini di usia ini, begitu. Harusnya dipelajari seperti sholat gitu. Sholat itu kenapa diajarkannya di usia 7 tahun? Kenapa nggak dari 0 tahun? Kemudian digebuk wadribuhum alaiha itu di 10 tahun. Harusnya kita analisa gitu ya. Kenapa seperti itu? Supaya kurikulum yang kita diajarkan itu, yang kita ajarkan itu tidak hanya sekedar yang penting kita ngajar gitu ya. Jadi akhirnya apa ya? Kita itu nggak punya ruh ketika mengajar itu ya, nggak punya giroh ketika mengajar itu, nggak punya semangat. Jadi akhirnya di pesantren itu, di pondok, tempat guru mengajar, bukan tempat santri belajar, begitu ya. Karena lebih proaktif itu gurunya dibandingkan santrinya. Nah, ini yang perlu kemudian kita evaluasi bersama. Nah, Ustaz-Ustaz sekalian, jadi pilar pengasuhan itu kalau yang kita lihat dari tadi, pertama itu kan harus jelas tujuannya dulu. Ila kamalihi itu tujuannya dulu jelas. Kemudian setelah itu prosesnya seperti apa kalau tujuannya sudah jelas. Yang ketiga baru metode. Nah, kalau sekarang dalam pendidikan, kita misalnya di pondok sendiri, belum jelas tujuannya, profil santri yang ingin diluluskan itu seperti apa, ya kita harus, ketika kita proses bekerjanya, itu pun pasti nggak ada kepastian dan nggak ada kejelasan. Kenapa? Karena target yang ingin kita capai pun masih bias, belum jelas. Kalau tujuan itu kita namanya hadaput tarbiyah gitu ya. Kemudian proses dan metode itu manhaj tarbiyah gitu. Manhaj tarbiyah. Saya nggak akan bahas lebih dalam, tapi saya akan lebih bahas masalah di paradigmanya dulu. Contoh iblis. Iblis ya. Iblis itu ketika mau menggoda manusia, dia tentukan itu bukan metodenya dulu. Ya, walaupun dalam ayatnya metode, tapi yang dia tentukan adalah tujuannya dulu. Tujuannya apa ketika menggoda manusia? Wala tajidu aktsarohum syakirin. Karena kenapa banyak manusia yang tidak bersyukur? Karena ketika manusia pertama kali diinstal gitu ya oleh Allah tentang pengetahuan, terus targetnya apa? La'allakum tashkurun gitulah. Sama gitu. Supaya bersyukur. Nah, baru ketika iblis sudah menentukan targetnya baru dibikin prosesnya, tahapan-tahapannya. Tahapan iblis itu ada 4 begitu ya. Sama gitu, ada 4 prosesnya. Kalau gagal, jadi ada multi strategi gitu iblis itu. Nah, kemudian ada metodenya. Metodenya apa? Tsumma la'atiyannahum, mendatangi manusia tapi nggak datang langsung secara fisik. Sama alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi iblis itu hanya bisa membisikkan ke dalam dedak manusia, ke dalam jiwa. Kenapa ke dalam jiwa? Karena jiwa inilah pusat kendali manusia. Nah, makanya pendidikan itu yang bagus bukan sampai di sini. Makanya kenapa harus ada pengasuhan? Supaya ilmu itu sampai ke sini. Kalau udah sampai ke hati, maka akan merubah orientasi dari cara hidupnya para santri kita. Termasuk tujuan hidupnya. Itulah yang kemudian merubah menjadi karakter. Jadi pendidikan itu harus menyentuh sampai sini. Nggak bisa hanya gini doang, kemudian mengejar di atas KKM, itu nggak berhasil. Jadi santri-santri kita ini seperti robot ya gitu ya. Kasih teori, mengerjakan soal, dapat nilai, selesai. Gitu ya. Tidak seperti itu. Iblis saja yang menggoda kita, jelas tujuannya itu ya, bukan manusia takut dengan iblis begitu ya. Bukan, tapi tujuannya supaya banyak manusia yang tidak bersyukur begitu. Walaupun awalnya itu zone mereka, itu targetnya mereka. Karena tetap ya, namanya pengasuhan pendidikan itu kita hanya fokus pada proses. Bukan pada target. Karena target itu Allah yang menentukan. Sama dengan iblis pun begitu. Tetapi Allah benarkan target atau zone dari iblis itu
Kemudian Allah benarkan karena ternyata pada pelaksanaannya itu banyak manusia yang seperti apa yang ditargetkan oleh iblis begitu. Ini iblis begitu. Kita lihat dari kurikulum, kalau mau percaya, saya tambahin lagi. Ini kurikulum 2013 yang antum semua pakai mungkin ya. Di kurikulum 2013 kagak ada yang istilahnya tujuannya itu pola pikir perumusan kurikulumnya hanya lulus KKM, tidak ada. Bahkan bikin standar kompetensi lulusan pun diturunkan dari kebutuhan. Ketika membuat sebuah profil santri, lulusannya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Jadi di sini yang saya merahin yang paling penting. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tidak mengejar nilai, tapi mengejar nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Paradigmanya harus dirubah. Jadi bukan hanya sekedar mengejar nilai. Ini bukan kata saya ya, ini kata kurikulum 2013. Yang selanjutnya adalah mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Makanya saya tadi bilang, kenapa saya tadi tanya santri saya, kenapa kamu belajar ini digunakan untuk apa dalam kehidupan nyata? Karena memang pola pikir perumusan kurikulum 2013 seperti itu. Jadi ketika ada sebuah mata pelajaran itu, jadi kompetensi apa yang ingin dicapai oleh kita dari mata pelajaran tersebut begitu? Itu harus dirumuskan di RPP pertama kali gitu ya. Jangan sampai santri belajar sesuatu tapi nggak tahu dia belajar untuk apa dalam kehidupan nyata. Saya sering gaungkan gitu ya. Kenapa? Karena di Kurikulum 2013 pola pikir perumusannya seperti itu. Ketika seorang siswa atau peserta didik belajar sesuatu itu ada kompetensi yang ingin dicapai begitu ya. Makanya di 2013 itu harus ada produk dari sebuah KD begitu ya. Tidak hanya sekedar nilai begitu, tapi produk yang paling utamanya itu ya. Nilai mah bisa kita akal-akalin lah begitu. Tapi kalau kemampuan itu nggak bisa diakal-akalin karena melekat pada santri begitu ya. Melekat pada santri. Nah, kemudian lihat yang saya merahin. Perumusan pola pikir kurikulum 2013. Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Ya. Jadi targetnya adalah ini kompetensi, gitu ya. Kenapa harus ada kompetensi supaya punya peran gitu para santri kita ini. Ini kata kurikulum 2013. Berarti pola pikirnya sama. Kemudian yang kedua, kenapa harus belajar pengasuhan guru pun? Nah, karena dilihat dari rumusannya juga di rumusan di kurikulum 2013. Ya kan supaya mencapai sikap, keterampilan dan pengetahuan itu untuk usia SMP saja deh ya. Ini kan harus ketika harus menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Itu bagian dari pengasuhan. Kalau di keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta, itu bagian dari pengasuhan. Makanya dalam proses pembelajaran, saya jadi guru itu 7 tahun ya. Saya belajar mulai dari tandur itu tumbuhkan, tandur itu tumbuhkan, A-nya itu saya lupa. Alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan. Saya ingat gitu ya. Jadi proses dalam pembelajaran itu termasuk manajemen kelas, membuat soal standar hot, saya bisa gitu semuanya. Nah, jadi di awal itu ketika belajar itu harus ditumbuhkan. Ini kan bagian dari pengasuhan. Kenapa? Kita harus memahami dulu psikologi para santri sebelum belajar. Karena santri kalau psikologisnya nggak baik, nggak sehat, dia nggak akan masuk tuh mata pelajaran itu. Ya kan? Makanya dianalisa dulu kondisi santri, ditumbuhkan dulu supaya dia punya minat belajar. Kenapa guru harus belajar juga tentang pengasuhan? Contoh, jadi banyak santri itu yang senang dengan sebuah mata pelajaran, kadang tidak suka dengan gurunya. Akhirnya pelajarannya disukainya itu nggak masuk. Kenapa? Mungkin pola interaksi dan pola komunikasinya kurang bagus dari guru tersebut. Makanya harus belajar tentang pengasuhan. Nah, contoh misalnya, dulu saya suka matematika. Senang banget dari SD itu sampai SMP ke SMA saya senang banget tuh matematika. Nilai itu selalu bagus begitu ya. Ketika SMA kelas 2 saya masih ingat, SMA kelas 2 saya masuk IPA, kemudian gurunya killer, guru matematikanya. Masya Allah itu guru matematika, kimia, fisika killer-killer. Udah mah judes, jarang senyum, nilai pelit, cara ngajarnya keras gitu ya. Jadi dulu yang suka dengan berbau matematika akhirnya ya karena gurunya seperti itu ya pelajaran tuh nggak masuk begitu ya Allah ini susah banget sampai nilai itu jeblok di remedial mulu begitu. Jadi bukan karena kemampuan santrinya ya saya merasa saya bisa tapi nggak masuk karena dari awal sudah memblok saya nggak suka dengan gurunya begitu. Nah ini berarti memang menjadi faktor penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Makanya pun guru pun harus belajar tentang pengasuhan. Jadi pengasuhan itu ruang lingkupnya luas ya.
Kira-kira sampai sini dapat poinnya? Insya Allah, Ustaz. Yang lain bisa merespon, monggo, Ustaz. Nah, Kalau nggak ada, bisa dilanjut dulu mungkin ya. nah, lanjutin ya, kalau mau respon silakan. Tadi di pengasuhan itu pertama adalah kurikulumnya, tahapan-tahapan proses gitu ya. Yang kedua adalah metodenya. Metodenya itu pasti dalam pengasuhan cuma dua. Dalam pembelajaran pun cuma dua. Pola interaksi dan pola komunikasi. Itu yang dibutuhkan oleh semua pendidik. Pola komunikasi dan pola interaksi. Nggak ada yang lain. Kita mengajar interaksi dan komunikasi. Nggak ada yang lain. Walaupun itu media pembelajaran itu bagian dari pola komunikasi dan pola interaksi. Jadi ini adalah rambu-rambu pengasuhan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita mengajar atau mendidik, maka tawasul itu pola komunikasi ya, tafaul itu pola interaksi. Pertama ketika pola komunikasi harus sulgotul qaum gitu ya, harus sesuai dengan bahasa santri. Kita analisa, ini anak usia SMP, maka bahasanya harus disesuaikan. Maka cara mengajar pola bahasa, tata bahasanya disesuaikan dengan bahasa usia SMP. Ketika ngajar usia SMA, maka tata bahasanya disesuaikan dengan bahasa anak usia SMA. Jangan ngajar SMP, bahasa SD, itu nggak nyambung. Makanya harus belajar tentang pengasuhan, supaya pola komunikasinya pas ketika mengajar. Kemudian harus qaulun layyin gitu ya, dengan bahasa yang lembut begitu ya. Kalau enggak dengan bahasa yang lembut, kasar, maka lan faddu min haulik. Nah, di ayat selanjutnya di interaksi, maka santri kita akan pergi. Kalau enggak pergi fisiknya, kalau yang pergi fisiknya biasanya anak-anak yang ekstrovert. Tapi kalau anak-anak yang introvert, yang pendiam itu dia akan pergi jiwanya di depan kita, tapi enggak dengerin kita. Seperti tadi saya di depan gurunya, tapi karena saya nggak suka dengan gurunya, ya saya pergi, jiwa saya pergi gitu, nggak ada di situ begitu. Jadi nggak bisa akhirnya memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya begitu. Nah, ini bisa dibaca ustazah sekalian. Ini nanti bisa mungkin bisa googling masalah rambu-rambu tentang pengasuhan ya. Bisa dibaca, nggak perlu saya jelasin semuanya karena kita waktunya juga terbatas supaya nanti banyak diskusi. Kasih contoh aja langsung dah. Ya, kasih contohnya langsung. Contoh, misal guru nih, guru seorang bukan hanya seorang pengajar, tapi dia juga seorang pendidik, guru sejati ketika KBM. Ini proses awal ketika mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan. Kalau dia menjadi seorang guru yang sejati, dia akan melakukan asesmen gaya belajar santri. Santri ini termasuk pola gaya belajarnya seperti apa? Apakah dia audio atau visual atau anak yang kinestetik begitu. Kemudian tingkat kemampuan dianalisa di satu kelas itu. Apakah kemampuannya beragam? Dianalisa gimana cara menyampaikannya nanti supaya semua yang kemampuannya low atau rata-rata dan high itu bisa menangkap pembelajaran yang disampaikan, bisa memahami semuanya. Kemudian dilihat juga asesmen kesejahteraan psikologi dan emosional sosial santri. Santri itu apalagi di boarding ya, tingkat kejenuhan itu pasti tinggi karena mereka aktivitas di situ terus begitu. Sehingga berangkat sekolah pun seakan-akan seperti nggak berangkat sekolah. Kenapa? Karena masih di lingkungan yang sama begitu, cuma ganti seragam saja begitu. Nah, itu harus diperhatikan tingkat psikologinya. Jangan sampai belajar tuh datang langsung kasih materi, ditanya dulu kondisinya gitu ya. Atau namanya cek feeling namanya kalau dalam pengasuhan begitu ya. Disamakan dulu aura dan ritme kejiwaannya begitu. Jangan sampai mungkin dia di asrama itu kurang tidur, begadang karena sakit atau misalnya dibully temannya atau ada masalah sehingga akan terbawa ke sekolah. Makanya sampai tadi saya bilang kenapa harus terintegratif itu? Karena sekolah dan asrama itu saling mempengaruhi, saling terikat. Kalau santri bermasalah di asrama, pasti bermasalah di sekolah. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau mau menyelesaikan santri di sekolah, selesaikan dulu di asrama, di rumahnya. Karena 60% masalah santri itu ada di asrama begitu. Itu kata Gus Solah dulu ya, almarhum pesantren Tebu Ireng. Jadi masalah itu ada. Contoh kalau mau santri datang tepat waktu ke sekolah, selesaikan dulu jam tidurnya di asrama. Kalau tidurnya tepat waktu, bangunnya tepat waktu, insya Allah berangkat ke sekolah bisa tepat waktu. Kalau santri mau efektif, mau bergairah di sekolah, maka dipastikan masalah jam istirahatnya. Bisa saja dia lelah, nggak fokus itu karena kurang tidur di asrama. Jadi saling terikat. Gitu. Pengasuhan itu harus bersama-sama. Maka dari situ akan membangun pola komunikasi pembelajaran sesuai dengan bahasa santri. Kalau kita melakukan assessment, maka kita akan berkomunikasinya itu sesuai dengan bahasa santri, gitu ya.
Yang kedua, ketika kita mau belajar itu merancang model pembelajarannya seperti apa, metode pembelajarannya akan seperti apa di KD ini, strateginya akan seperti apa karena kemampuan santri berbeda-beda, pendekatannya akan seperti apa kepada santri yang low, yang standar dengan yang high, dan teknik pembelajarannya akan kayak gimana. Maka akan menghasilkan pola interaksi pembelajaran yang menyenangkan dan berkeadilan begitu. Yang low dengan yang high mendapatkan porsi yang sama dalam mendapatkan pemahaman begitu. Nah, itu pengasuhan, itu baru proses dan pembelajaran. Belum sampai bagaimana sih, kan target ini adalah yafqahu qauli. Santri kita paham dengan apa yang kita ajarkan. Tapi ternyata target pendidikan bukan sampai sini. Ini baru proses taklim gitu ya, proses pembelajaran. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi pengasuhan dalam pembelajaran pun digunakan untuk ini begitu. Makanya kenapa kita harus belajar? Makanya lihat kita guru bisa bekerja sama dengan BK. Bekerja sama dalam apa? Dalam mengassessment gaya belajarnya santri kan begitu. Biasanya nanya dari BK kan karena BK punya tools-nya begitu kan ya. Makanya saling terkait begitu ya. Maka guru pun harus belajar tentang pengasuhan begitu. Kemudian kita kasih contoh wali asrama. Ini yang memang yang job desk yang sekarang paradigmanya tetap pengasuhan itu ada di asrama. Maka yang harus dilakukan oleh wali asrama atau musyrif melakukan assessment temperamen santri supaya pola komunikasi disesuaikan dengan temperamen santri. Temperamennya ada 4. Nanti kita belajar lain waktu. Terus tingkat kemampuan santri, ya. Kemudian latar belakang pola asuh keluarga karena akan berpengaruh. Mohon maaf ya ustaz-ustaz sekalian, santri-santri sekarang yang masuk pondok pesantren atau boarding rata-rata dari ekonomi menengah ke atas. Mereka itu anak-anak borju atau anak-anak mami. Mohon maaf sekali, yang rata-rata di rumahnya itu dimanja. Mereka nggak pernah ngepel, nggak pernah nyuci baju, semua difasilitasi oleh khodimah. Kemudian masuk ke pesantren yang awalnya idealita kita itu inginnya mereka itu mandiri, mengerjakan sendiri. Tapi pada faktanya tidak bisa karena mereka tidak punya kemampuan, nggak punya kapasitas gitu ya, kecakapan hidup seperti di rumahnya. Maka harus dianalisa dulu latar belakang pola asuh keluarganya. Bisa jadi memang di asrama berantakan segala macam itu bukan kelemahan manajemen di asrama, bisa jadi memang itu kumpulan dari orang-orang atau kumpulan anak mami yang kemudian tinggal bersama di pondok pesantren yang tidak bisa ngepel, tidak bisa merapikan barang, akhirnya ya seperti itu kondisinya begitu ya. Nyimpen barang di mana saja, nyimpen piring berantakan, baju kotor entah di mana dan segala macam. Kenapa? Ya memang kebiasaannya hidup di rumahnya. Itu sebab difasilitasi oleh orang tuanya. Makanya harus dianalisa dulu latar belakang pola asuh keluarga. Sehingga kita bisa kemudian pola asuh apa yang akan diterapkan oleh pondok pesantren sesuai dengan kondisi santrinya. Pola asuh gontor diterapkan di asalam nggak bisa. Karena latar belakangnya berbeda, kemudian ada beberapa variabel yang tidak mendukung. Makanya yang paling bagus itu pola asuh adalah pola asuh yang disesuaikan dengan kebutuhan santrinya. Begitu. Nanti pola asuh itu ada 3 ya, nanti kita pelajari lagi. Nah, kemudian mengasesmen kesejahteraan psikologi dan emosi sosial santri. Di asrama itu harus, apalagi di asrama ya, di asrama itu istilahnya, kalau bahasa di kami itu santri itu perilakunya atau karakternya itu asli, bukan topeng. Itu di asrama begitu ya. Pulang sekolah ketika melepas topengnya alias seragam, itu kepribadian aslinya itu nyata gitu. Kelihatan gitu ya. Gimana bahasa ngomongnya, gimana perilakunya, gimana segalanya itu asli. Berbeda dengan di sekolah. Di sekolah itu karena formal, seperti kita lah. Ketika di kantor dengan di rumah pasti beda kepribadian. Makanya kalau mau tahu kepribadian seseorang, datangi ke rumahnya, silaturahimi. Jangan di kantor, karena di kantor banyak topengnya. Betul itu. Makanya Rasulullah mengajarkan untuk memahami seseorang itu silaturahim ke rumahnya. Jalan bareng, makan bareng, karena akan tahu kepribadian aslinya, bukan topeng begitu ya. Begitupun dengan santri, makanya rata-rata yang memahami perilaku santri sampai detail, sampai istilahnya mah jelek-jeleknya itu biasanya orang asrama. Kenapa? Karena kepribadian aslinya yang ditampilkan oleh para santri begitu. Kalau di sekolah itu betul dijaganya itu. Kenapa? Karena berpengaruh pada nilai rapot. Kalau di asrama nggak berpengaruh. Insya Allah ya, jelek di asrama nggak akan pasti naik kelas gitu. Kalau di sekolah bermasalah nggak akan naik kelas. Ini jadi masalah juga tuh paradigma di santri gitu. Makanya kenapa pengasuhan itu saling terkait di boarding supaya guru pun memahami santri itu dengan kepribadian aslinya. Sering-sering main ke asrama, ikut
terlibat di di kegiatan segala macam. Apalagi anak usia SMP itu masih butuh yang namanya kelekatan orang tua. Santri ikhwan didekatkan dengan ibunya, santri akhwat didekatkan dengan bapaknya. Begitu dalam secara fitrah seksualitas begitu. Jangan sampai terjadi salah orientasi seksualitas dan penyimpangan seksualitas. Sebagai pengganti orang tua, maka harus diwujudkan di pondok itu. Bagaimana caranya? Maka tolong yang santri ikhwan itu datanglah para asatizahnya itu main gitu ke pondok gitu ya, ke asrama, bukan hanya di ruang-ruang kelas. Gimana cara ngajarin melipat baju, bagaimana cara nyuci yang benar, gimana cara nyuci piring, meletakkan barang, kemudian sisi-sisi emosionalnya seorang ibu pun didapatkan gitu di pondok itu. Jadi ini hubungan, jadi memanusiakan hubungan tuh di sini begitu ya, bukan hanya sekedar dia guru atau murid, bukan, tapi bagaimana mengajarkan tentang hidup dan kehidupan gitu di pondok. Begitupun dengan santriwati pun mendapatkan sosok sentuhan seorang ayah begitu ya. Nah, itu dibikin create programnya seperti apa. Maka kalau kita melakukan seperti itu, wali asrama akan pola komunikasi yang akan dilakukan adalah pembinaannya itu sesuai dengan bahasa santri, bahasa anak usia SMP. Pasti akan nyambung begitu ya, membangun bondingnya gampang, rapot atau attachment-nya itu gampang dengan santri gitu ya, karena pola komunikasi yang dibangun adalah sesuai dengan bahasa santri usia SMP. Kemudian di pola interaksinya itu merancang modelnya, model pembinaannya akan seperti apa nih, tahapan-tahapannya. Mungkin Ustaz Muhtadin sudah belajar ya tentang strategi implementasi pembinaan, kemudian silabus kurikulum tahapannya selama 3 tahun itu seperti apa yang sesuai dengan profil yang diinginkan oleh lembaga masing-masing gitu ya, lembaga di sana. Itu dirancang modelnya akan seperti apa, didiskusikan, terus metodenya akan kayak gimana, strateginya akan seperti apa, pendekatan dan teknik pembinaannya akan seperti apa. Itu dituangkan dalam sebuah dokumen biar bisa dibaca oleh semua orang begitu ya. Ya. Nah, kemudian misal pimpinan pondok ini, salah satunya mungkin Ustadz Muhtadin ya. Ketika proses pembinaan itu, maka di pola komunikasi, supaya pola komunikasi pendidikan di pondok itu sesuai dengan bahasa santri, kalau menjadi pimpinan kan kerjaannya makin dikit ya, tapi tanggung jawabnya makin besar begitu ya. Beda dengan pelaksana, pekerjaannya banyak, tapi tanggung jawabnya sedikit. Nah, makanya di sini ini agak lebih sedikit kalau untuk pimpinan pondok. Yang paling penting bagi pimpinan pondok adalah di pola komunikasi, memberlakukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi santri dan situasi santri. Makanya supaya kebijakannya itu sesuai, maka perlu kemudian mengobservasi, mengassessment santri. Makanya dilihat santri itu setiap hari ya, perkembangan itu supaya kebijakan yang diambil itu sesuai dengan bahasa santri begitu. Tidak hanya sekedar bikin kebijakan akhirnya tidak sesuai, akhirnya bukan santri makin baik, akhirnya makin memberontak gitu karena terkekang dengan kebijakan yang menurut mereka itu tidak demokratis atau tidak istilahnya bagi mereka itu tidak sesuai, tidak pas gitu ya. Kemudian tugasnya pimpinan pondok adalah supaya pola komunikasi pembinaannya bagus adalah memetakan dan mengupgrade kapasitas SDM. Karena SDM ini yang langsung berhubungan berinteraksi dengan para santri. Kemudian menguatkan nilai-nilai perjuangan, itu tugasnya pimpinan pondok. Lihat ya, hebatnya nih. Ini kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketika Rasulullah dan para sahabat itu ditempa, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perang Uhud misalnya. Ketika terjadi kekalahan itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menjas tidak mengkritisi kekalahan tersebut karena pasukan panah itu turun begitu. Tapi yang dikatakan oleh Allah itu la tahzan gitu, jangan bersedih karena orang yang kalah itu yang dibutuhkan adalah pengakuan jiwanya begitu. Nah, termasuk di pondok nih. Kayak model saya belajar di Gontor ya, karena memang Kiai Hasan itu luar biasa gitu ya, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, nilai perjuangannya itu. Ketika santrinya ditempa dengan berbagai macam aktivitas dan kebijakan yang cukup keras gitu ya, dan tegas. Kemudian ketika dikumpulkan oleh Kiai, kemudian Kiai ngasih value nilai-nilai perjuangannya gitu ke dalam jiwa santri itu. Oh iya, nah itu tugas pimpinan pondok. Kenapa harus pimpinan pondok? Karena yang ngomong seperti ini harus orang yang berpengaruh di pondok. Orang yang berpengaruh ya pimpinan, orang yang paling berpengaruh. Jadi menguatkan nilai-nilai perjuangan begitu ya. Ketika mereka lelah, merasa mengeluh dengan sesuatu aktivitas yang padat segala macam, kemudian diberikan istilahnya kesejukan oleh
pimpinan pondok dengan nasihat-nasihat yang luar biasa. Itu kan kayak Hasan begitu ya kalau di Gontor itu. Makanya santri itu selalu nginget gitu kata-kata kiainya itu ya. Karena kata-kata kiainya itu luar biasa begitu ya. Nah, kemudian pola interaksi yang dilakukan oleh pimpinan pondok misalnya membentuk milieu itu lingkungan yang positif gitu ya. Saya bilang tadi, santri itu terbentuk oleh lingkungannya yang paling kuat itu dibandingkan dengan para asatidnya. Lingkungan itu yang paling kuat gitu ya membentuk mereka. Makanya bentuk milieu itu lewat organisasi santri. Oh, sudah mau asar ya? Ini Zat, masih ada berarti 15 menit lagi mau asar nih. Karena di sini asarnya jam 14.35. Oh iya ya di sini. Di sini jam 3. Akhirnya sedikit lagi, Ustaz, mungkin Ya, dipercepat. ya. Saya minta waktu 5 menit lagi deh, ya sebelum tanya jawab. Kemudian membangun sistem dan hadir sebagai role model, ya, karena pimpinan pondok ini kurikulum yang berjalan, gitu. Seperti Rasulullah di tengah-tengah para sahabat, karena khuluquhu Al-Quran. Untuk staf juga sama ya, staf itu bagaimana proses pembinaan untuk yang dilakukan oleh staf. Pertama bahasa komunikasi ya. Ketika berinteraksi dengan siapapun dilihat oleh santri bagaimana komunikasinya sopan santunnya itu kan nanti diduplikasi oleh para santri. Kemudian grooming, cara berpenampilan, ya, ketika bekerja, respon ketika ada permintaan dan segala macam itu akan berpengaruh kepada perkembangan santri juga begitu ya. Karena santri akan melihat ketika santri misalnya menjadi lihat security gitu ya, dilihat cara berpenampilannya, tutur katanya itu dilihat oleh santri begitu ya. Kemudian kedisiplinan dan tanggung jawab itu bagian dari pengasuhan gitu. Nah, Ustaz sekalian, saya akan percepat. Dilihat di kurikulum 2013, ternyata target dari pendidikan itu bukan hanya sekedar siswa itu atau santri itu mencapai target KKM gitu ya. Tetapi yang diinginkan oleh kurikulum 2013 itu bagaimana menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Ya seperti sebagaimana Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak produktif, kreatif, inovatif, dan afektif itu bagian dari akhlak begitu ya. Nah maka jadi yang kita lakukan selama ini nih pola interaksi dan komunikasi supaya mereka paham tentang pembelajaran dan pelajaran itu, hafal Quran segala macam, itu hanya baru sampai tahapan takrif, taklim itu. Jadi hanya mencapai target taktis, ilmu pengetahuan, lulus UN, lulus US, lulus OSN, PTN, atau hafal Quran, itu hanya target taktis gitu ya. Belum sampai target strategisnya belum, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kita dalam proses pendidikan itu. Makanya kita harus belajar tentang ilmu pengasuhan. Supaya apa? Supaya hafal Quran. Jadi anak itu hafal Quran belum tentu Qurani. Nah, sampai ke tahapan Qurani itu ada proses tahapan berikutnya. Sampai muntijah itu ya. Kemudian santri itu melalui proses pendidikan belum tentu terdidik begitu ya. Supaya terdidik gimana? Maka supaya terdidik itu ada proses berikutnya yang harus kita lalui begitu. Enggak sampai di sini takrif atau taklim mengajar gitu ya. Jadi prosesnya masih panjang begitu. Mungkin itu dipercepat supaya tanya jawab saja nanti kalau belum paham. Jadi tugas pengasuhan yang paling penting adalah tugas semua orang dewasa di elemen pondok begitu ya. Dengan job desk-nya masing-masing, begitu mulai dari mudir, kiai, guru, musyrif, security, gardener, pantry, cleaning service, karyawan, dan lain-lain begitu ya. Jadi saya ingin membuka paradigma tentang pengasuhan. Jadi pengasuhan yang tadi bukan hanya sekedar menemani santri di pondok, kemudian kasih kegiatan supaya betah dan segala macam, tetapi pengasuhan adalah tugas semua orang gitu ya. Baik, itu saja Ustaz Muhtadin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikembalikan kepada Ustaz Muhtadin. Baik. Saya dirahmati Allah, ini menarik kita ikuti. Tentunya ini baru kulitnya sebenarnya. Kita baru menyamakan paradigma pengasuhan. Belum nanti isi-isinya dan lain sebagainya. Walaupun sebagian besar kita mungkin sudah sedikit banyak mempelajari gitu ya. Tapi karena mungkin berbeda sumber, berbeda arahan dan sebagainya, harapannya nanti ke depan kita mulai tata kembali yang sudah ada. Nah, silakan kita buka diskusinya. Satu saja dipersilakan untuk bertanya, bisa me-on-kan
mikrofonnya, silakan. Bisa bertanya? Ya, langsung saja, silakan. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik apa yang tadi disampaikan, dikatakan antara lain redaksinya versi saya, mencapai KKM, santri hafal Quran, dan seterusnya, itu adalah sebagian kecil sesuatu yang harus kita capai di pesantren ini. Permasalahannya, untuk mencapai sebagian kecil saja, kami terengah-engah. Bagaimana dengan target yang jauh lebih besar dari itu? Kami butuh arahan, step, tahapan apa yang harus kami lakukan sampai menuju ke titik kesempurnaan. Kalau saya pribadi berkaca dengan materi yang sedemikian, itu ibaratnya seperti nonton film. Artinya untuk menuju ke sana itu tangga-tangga yang diperlukan belum kami bisa melihat secara jelas. Untuk itu mohon arahan dan rinciannya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, satu penanya lagi mungkin ya, silakan. Boleh, silakan. Ada? Ya. Dino. Nah, silakan Ustaz Rino. Cek 1 2 3. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi di slide awal ditunjukkan bahwa tujuan boarding gitu ya. Boarding sekolah yang more than full day school itu adalah biar anak-anak itu berinteraksi sepenuhnya dengan guru gitu ya. Di slide awal. Nah, yang jadi bias adalah definisi guru ini apa gitu. Karena begini, di sini mohon maaf kalau memang nanti ada hal yang kurang pas untuk disampaikan, tapi sebagai contoh kasus saja. Di sini guru pagi artinya guru mapel yang mengajar dari pagi sampai selesai mapel, lalu nanti ada guru tahfidz dan ada wali asrama gitu. Dan perannya seperti yang tadi Ustaz dan Bu Jaya jelaskan gitu, masih tersplit gitu ya. Berarti belum ada estafet antara guru satu dengan guru yang lain gitu. Dan bagaimana mengestafetkan biar pola itu berjalan dengan baik dan tidak saling melempar apabila ada sesuatu yang perlu dievaluasi dari santri, baik itu yang sifatnya kasuistik maupun yang sifatnya holistik. Baik, begitu pertanyaan saya. Syukran kasiran. Oke, syukran. Langsung ya. Saya akan menjawab pertama dari Ustazah Nikmah. Ini baru kulitnya saja yang saya jawab. Bagaimana kemudian strategi implementasinya gitu ya. Jangan dulu pada strategi implementasi. Pertanyaan saya sekarang, antum semua sudah pegang belum profil santri yang ingin dicapai di Mahat Salam begitu secara paripurna? Nah, itu dulu, karena itu patokannya, baru kita bisa membuat strategi implementasinya. Kalau Ustadz Muhtadin itu sudah belajar. Saya contoh kasih saya, nanti kalau ada pertemuan berikutnya, saya akan kasih strategi implementasi supaya mencapai target tujuan yang diinginkan, tidak hanya sekedar target taktis tadi, santri dilulus di atas KKM begitu. Termasuk strategi-strategi yang harus dilakukan di awal. Ini contoh, ini gambarannya saja begitu ya. Ini materi sebenarnya materi implementasi kurikulum. Contoh ini. Ustaz-ustaz sekalian, ini Ustadz Muhtadin sudah pernah mendapatkan materi ini. Jadi kalau kita ini diibaratkan sebagai seorang arsitek peradaban, guru itu arsitek peradaban. Maka seorang arsitektur yang pertama kali akan disiapkan oleh dia sebelum membangun bangunan itu apa? Pastikan konsepnya dulu. Coret-coretan itunya tuh, gambarnya ini loh. Ya,
Nah, kita pun sebelum mendidik, yang seharusnya kita ada dulu adalah silabus kurikulumnya dulu, pembinaan atau profil santri yang disesuaikan dengan visi misi lembaga begitu. Nanti diturunkan dalam kemasan 3 tahun apa yang ingin dicapai, value itu, kemudian SKKD-nya seperti apa. Nanti contohnya mungkin Ustadz Mutadin bisa bagikan ke timnya ya. Nanti baru dari situ kita baru bisa bikin strateginya kalau sudah ada tujuannya begitu. Apa namanya? Nanti baru kita masuk ke prosesnya. Ya, jadi tahapan implementasinya ada di perencanaan, perencanaannya akan seperti apa, kemudian persiapannya apa yang harus dilakukan, kemudian proses pembinaannya akan seperti apa, dan evaluasinya akan seperti apa. Ini kalau saya bahas mungkin hari ini kita aja di sekolah pengasuhan membahas ini berhari-hari begitu ya, karena memang sampai detail gitu ya, sampai jelas PIC-nya, sampai jelas job desk-nya, sampai jelas indikator-indikatornya, sampai programnya itu seperti apa, sampai dokumen file itu yang menunjang program tersebut itu seperti apa. Jadi itu akan jelas. Contoh saya kasih strategi supaya dapat KKM yang bagus anak-anak. Kasih. Di kami 3 bulan pertama santri nggak ada belajar. 3 bulan pertama masuk pondok santri itu namanya matrikulasi. Di asrama mereka belajar tentang hidup. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dilatih bagaimana standar mencuci, melipat pakaian, melipat spray dan segala macam. Di sekolah mereka belajar bagaimana cara belajar. Mulai dari mind mapping, kemudian speed reading, quantum memory system, kemudian banyak hal yang diajarkan. Karena bagi kami prinsipnya kalau santri sudah tahu cara belajar, kita itu hanya fasilitator. Perpustakaan banyak, bisa googling segala macam, mereka bisa belajar sendiri, asal tahu bagaimana cara belajarnya begitu. Nah kalau kita nggak ngasih tahu cara belajar di awal, ya mereka akhirnya ya nunggu dikasih sama kita gitu belajar itu, sehingga untuk menggenjot mereka itu susah. Di kami itu kan SMA cuma 2 tahun, asalnya 3 tahun, cuma 2 tahun. Dengan aktivitas yang padat, gimana caranya? Tapi mereka harus lulus KKM juga begitu. Itu tantangannya, maka kita perlu strategi. Itu salah satu strateginya adalah matrikulasi. Pertama mereka disiapkan untuk bagaimana kesiapan kompetensi belajar hidup, kemudian bagaimana kompetensi untuk bisa belajar sendiri, begitu diajarkan bagaimana cara belajarnya. Itu di 3 bulan pertama itu dilatih setiap hari, baru masuk ke proses pembelajaran yang resmi. Itu bagian dari strategi-strateginya. Nanti mungkin Ustadz Mutadin akan membagi gitu ya ilmu yang pernah didapatnya, mungkin ke tim gitu sampai teknisnya seperti apa mencapai ke tahapan yang tadi ketika ke tahapan muntijah usia SMP. Karena sekolah itu mereka tuh gini usaha kalian, mereka itu balik di pondok yang sampai guru-gurunya nggak tahu tentang kebaligan, terus apa yang harus dicapai di usia SMP di sisi pengasuhan. Nah, itu harus masuk juga di pembelajaran. Nah, makanya harus ada kurikulum ini sebagai panduannya. Contoh saya kasih contoh deh sedikit, boleh? Contoh kurikulum pengasuhan atau pembinaan, ya termasuk pembelajaran itu bagian dari pembinaan. Sebentar, nah screen. Ini contoh silabus yang di Madrasah Ibrahim. Jadi Madrasah Ibrahim itu kita bekerja itu kan ingin targetnya menyiapkan visi dari visi. Jadi visi, jadi nanti belajar namanya menurunkan kurikulum gitu ya, membangun kurikulum dari menggabungkan kurikulum nasional, pondok sama kurikulum pengasuhan gitu. Nah, menyiapkan generasi Qurani, kadar-kadar pemimpin umat yang profesional, kemudian diwujudkan dalam misi, diterjemahkan. Ini profilnya itu sampai gini, sampai detail. Ini untuk 3 tahun. Nah, jadi definisinya disamakan supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Kalau memiliki pemahaman yang sama, maka langkah yang akan kita kerjakan sama. Sehingga nanti, misalnya contoh ini belajar adab selama 3 tahun. Adab apa saja yang akan diberikan selama di pondok? Kitabnya pakai kitab apa, pembiasaannya seperti apa. Di kami itu sampai sudah detail, contoh adab. Adab itu SMP misalnya. Ini SMP dari kelas 7 sampai kelas 8. Ini untuk lil banin, itu lil banat. Banin berbeda dengan banat ya untuk adabnya itu. Jelas materi yang diajarkan ini kelas 7 apa saja, pakai kitab apa. Jadi semua
tunduk pada sistem seperti itu, nggak masing-masing. Ini baru adab gitu ya. Belum yang lain-lainnya, Al-Quran pun begitu dan segala macamnya. Misalnya, akhirnya di sini ada Quran, iman, ibadah, adab, kemandirian, kepemimpinan, kesemaptaan, rekreasi, kedisiplinan, soft skill, literasi. Itu semua ini kemudian diturunkan untuk 3 tahun. Setiap jenjang itu jelas tahapan-tahapannya apa yang ingin kita capai. Kemudian nanti membangun sistemnya seperti apa untuk bisa menginstal aplikasi ini begitu. Ini contohnya saja kulitnya ya. Nanti kalau mungkin belajarnya bisa bertahap mungkin di lain waktu. Itu Ustazah. Jadi insya Allah sebenarnya tidak susah. Saya sering menyampaikan susah itu karena kita tidak tahu. Susah itu karena kita tidak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya mah itu gampang. Dan yang paling penting adalah kerja tim. Kerja tim. Karena ada sehebat apapun kalau pengasuhannya masing-masing kayak tadi sekolah-sekolah, guru Quran, guru ini masing-masing seperti itu nggak akan berhasil sampai kapanpun, berat. Ini adalah kerja bersama begitu ya. Cuma mungkin job desk-nya masing-masing nggak masalah, tapi nanti tujuannya sama, tahapannya sama ya. Kemudian pola interaksinya pun sama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana tadi termasuk guru. Jadi begini, Ustadz, boarding itu ya gini ya, boarding itu, jadi keinginannya boarding itu kenapa harus boarding? Supaya santri itu tidak hanya ketemu dengan gurunya di ruang kelas, maksudnya sih begitu. Hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi bagaimana caranya supaya guru pun mengajarkan bagaimana cara hidup dalam kehidupan nyata, gitu loh. Di luar kelas begitu. Jadi di kelas itu hanya ngajarin ilmu, tapi di luar kelas gimana santri itu bisa melihat gurunya bagaimana menjalani kehidupan real dalam kehidupan nyata sebagai seorang masyarakat begitu, yang bisa diduplikasi oleh mereka begitu. Nah, jadi bukan tugas guru siapa-siapa, semua orang dewasa, baik itu asrama, dia pun bisa melihat gimana di luar jam tugasnya dia begitu mengelola kehidupan, santri itu bisa melihat begitu. Makanya kenapa kalau di pesantren itu harus ada kiai begitu ya, karena kiai itu perilakunya bisa diduplikasi, bisa diamati, bisa dilihat bagaimana kiai berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana berinteraksi dengan guru-guru, bagaimana berinteraksi dengan santri, itu bisa diduplikasi oleh santri begitu. Jadi kalau pelajaran bisa diajarkan, tapi perilaku karakter itu nggak bisa diajarkan, ditularkan. Maksudnya boarding school itu supaya bisa menularkan hal-hal yang positif itu di luar kelas, dalam kehidupan nyata. Oleh siapa? Oleh semua guru orang dewasa yang ada di pondok. Gitu. Makanya syarat menjadi boarding itu sebenarnya guru itu tinggal satu komplek bersama santri itu. Definisinya awalnya gitu ya, idealnya itu idealnya. Tetapi kan kita disesuaikan dengan kondisi lembaga masing-masing. Dan kebanyakan sekarang itu yang memang di pondok pesantren memang kelemahannya itu guru itu ya tinggal di luar, banyaknya yang ngajar mata pelajaran, sedangkan yang tinggal di pondok itu yang memang biasanya guru Quran dan kemudian musyrif yang ada di pondok. Nah, sehingga itulah yang kemudian tidak utuh, tidak paripurna begitu. Begitu, Ustaz. Jadi itu keinginan boarding itu seperti itu sebenarnya awalnya. Baik, saya ini semoga menjadi semangat kita ya. Sekali lagi ini baru kulitnya kita menyamakan paradigma gitu ya. Baik, karena waktu kita sudah habis dan kita sebentar lagi masuk asar di sini, tinggal 1 menit, 1 jam. Mungkin untuk closing statement Ustaz, untuk kami di Asalam. Oke, semoga. Mungkin pertama, Ustaz sekalian, untuk memperbaiki santri, pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena yang memberikan hidayah, menguatkan ikatan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Yang kedua adalah perbaiki hubungan sesama orang dewasa. Jadi santri itu tergantung orang dewasa. Kalau orang dewasanya tidak satu langkah, satu irama, satu pemikiran, masing-masing saling menjatuhkan, sampai kapanpun nggak akan pernah berhasil mendidik. Mungkin proses pembelajaran bisa berhasil karena sifatnya itu bisa diajarkan, tapi mendidik itu nggak akan berhasil selama orang dewasanya tidak harmonis. Karena namanya pembinaan itu bukan kerja sendiri, ada kerja bersama. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, hubungan kita perbaiki dengan Allah, hubungan sesama orang dewasa kita pun perbaiki, hilangkan ego kita masing-masing, samakan tujuan kita, samakan niatnya karena Allah, samakan langkahnya, kemudian baru kita perbaiki pola interaksi dan pola komunikasi kita dengan para santri, insya Allah akan berhasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya kemudian kepada para asatidz semua mendidik santri di SMP IT As-Salam.
saya kira cukup satu saja. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini, dan kalau nanti ada kesempatan kita berlanjut ya dari materi yang paradigma atau nanti lanjutannya gitu, atau nanti di pertemuan atau forum yang lain dan kesempatan yang lain. Kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.